Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Sivitas Akademika Yayan Kudus yang kami hormati semuanya, dari jajaran rektor Bapak Haji Mundakir dan beserta pembantu-pembantu rektor, kemudian Dekan Usuluddin yang juga saya hormati, kemudian Wakil Dekan Usuluddin Bu Sofa Usamawati yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang juga kami hormati, serta kawan-kawan dosen Usuluddin baik dari segala prodi yang juga sudah hadir di siang hari ini dalam suasana Zoom yang berada di depan kita ini. Kemudian hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, baik itu rohani maupun jasmani, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, yaitu menjalankan tugas kita sebagai dosen ataupun mahasiswa, karena di sini juga sudah bergabung teman-teman mahasiswa IGT. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin semuanya yang saya hormati, bahwa kita kali ini akan membahas satu tema yang begitu besar, yaitu tentang tafsir dalam berparadigma modern industrial untuk mewujudkan kebudayaan Qur'ani, yang akan disampaikan beliau Dr. Muhammad Riza Muqtada. Sebelum pembahasan tafsir berparadigma modern ini, saya terlebih dahulu akan memberikan kesempatan pada Bu Wadek untuk membuka acara kita kali ini. Monggo Ibu Sofa. Bu Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya tidak perlu berpanjang kata. Alhamdulillah, kegiatan konsorsium masih terus berjalan istiqomah, ya. Jadi ini di bulan Mei, di jam ini sampai mungkin nanti jam 12 prodi IGT, kemudian jam 1 nanti ada konsorsium dari prodi tasawuf dan psikoterapi. Saya kira terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkomitmen untuk istiqomah dalam kegiatan ini, baik menjadi narasumber, pemateri maupun sebagai partisipan. Saya kira begitu saja. Mari kita awali konsorsium pada hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dari beliau serta langsung dibuka oleh beliau, Bu Sofa Usamawati. Semoga acara kali ini bermanfaat dan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Satu hal, ada teman kita yang mahasiswa kita sudah bergabung. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Berbicara tentang tafsir, ini tafsir tentunya dari zaman ke zaman sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Berdasarkan zaman dahulu mungkin tafsir hanya bertolak pada Al-Quran, hadis, atau mentafsiri Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah. Tapi paradigma yang sekarang menginginkan bahwa umat Islam itu bergerak modern dalam menguasai industri, dan inilah yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Rizza Muqtada. Pada beliau saya persilahkan, Pak Rizza. Cek. Sudah masuk nggih? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada Bapak Rektor IAIN Kudus, Bapak Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Kudus, Bu Wadek 1 Fakultas Usuluddin IAIN Kudus, Bapak Wadek 2 Fakultas Usuluddin IAIN Kudus, Kaprodi Ilmu Quran dan Tafsir IAIN Kudus, dan juga para kaprodi yang lainnya yang hadir di sini. Ada Bu Salma, ada siapa lagi nih? Oh, Bu Irjam belum masuk. Oh, ini ada juga, ini sahabat dari Yai Uin Sunan Kalijaga, Mbak Sufi Nur Isnaini, dan juga para mahasiswa yang sudah hadir di Zoom kali ini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya diamanati oleh Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari seminggu yang lalu untuk menyampaikan materi tentang konsorsium Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, sehingga ketika beliau menyampaikan hal itu kepada saya harus berpikir keras, ini saya mau menulis apa? Saya mau menulis tentang apa ini? Nah, akhirnya saya teringat apa yang pernah saya pelajari ketika saya masih kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait dengan ilmu budaya. Nah, ini saya kemudian menulis dengan judul Tafsir Berparadigma Modern Industrial. Oke. Saya akan share terlebih dahulu. Sebagian tadi materinya tadi sudah saya share di kolom chat. Jadi nanti bisa di-download di situ. Barangkali nanti kalau ada yang terlambat hadir, nanti mohon untuk sahabat moderator untuk menguploadnya ulang. Itu ya Pak Arif? Ya, siap. Oke. Biar Bapak iki jalan sekarang. Oh, ini apa? Oke, terima kasih. Nah, ini kita berkaca pada realitas kehidupan kita saat ini, di mana umat Islam ini secara teknologi ya itu memang benar-benar tertinggal. Jadi banyak sebagian umat Islam ini kemudian kita kok selalu ketinggalan teknologi apapun, apa wae sing berbau canggih itu made in kafir, kan begitu, made in China, kafir, dan seterusnya. Bahkan ada yang ya dalam tanda kutip kebablasan. Jadi dia itu untuk menawarkan pembaruan itu dengan konsep khilafah. Nah, ini kan menjadi problem tersendiri. Kenapa? Ketika kita tertinggal dalam kebudayaan ini, kemudian kita kembali ke konsep-konsep semacam itu. Nah, ini kan menjadi problem. Sehingga saya berpikir keras. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah memberikan garansi bahwa orang yang memiliki ilmu,
seseorang yang memiliki iman itu akan diangkat derajatnya. Tapi kenapa dalam umat Islam ini justru tertinggal dalam urusan teknologi? Bahkan ini sempat menjadi sorotan oleh seorang orientalis David Stephen Power dalam beberapa bukunya itu. Dia menyatakan begini, Al-Quran itu sebenarnya sudah mengajarkan sesuatu yang baik pada umatnya. Namun kenapa umat Islam itu tidak bisa maju dengan Qurannya? Nah ini menjadi tamparan keras bagi kita sendiri. Jadi ini sebenarnya ya ada benarnya ketika seorang David Stephen Power mengatakan seperti itu. Jadi saat ini kita itu memang masih menjadikan Al-Quran hanya sebatas petunjuk, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi. Nah ini yang menjadi problem saat ini. Jadi ketika dijadikan sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai petunjuk, ya kita memang meyakini hal itu. Bahkan secara teologis ada. Al-Quran juga sudah menyatakan itu. Dalikal kitabul la raiba fihi, kan begitu. Tetapi kita belum mampu untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi. Misalkan dalam beberapa narasi Al-Quran itu mengisahkan beberapa kisah para nabi. Apakah kisah itu hanya sebatas kisah atau ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam Al-Quran itu? Misalkan kenapa kemudian Nabi Dawud itu mampu melunakkan besi? Apakah itu hanya sebatas kisah yang menunjukkan bahwa itu adalah kemukjizatan yang dimiliki oleh Nabi Dawud, atau bagaimana? Nah ini yang sering menjadikan kita ya kurang berpikir maju. Nah, begitu, karena menjadikan kisah itu hanya sebatas kisah, tidak menjadikan itu sebagai inspirasi. Belum lagi misalkan kita ini kisah curhatan kawan saya yang kebetulan petani. Yeah. Jadi dia itu mengatakan begini, saya itu ya memang bertani dengan hasil yang mungkin banyak memang, bahkan kalau dibilang mencapai nisab, oke, mencapai nisab, dan secara tahun kita sudah mencapai satu hal. Nah di sini saya harus mengeluarkan zakat sekitar 5% sebagaimana narasi agama, kan begitu. Tetapi saya saat itu ketika saya mau menjual hasil pertanian saya, ternyata harga ini sedang mengalami penurunan tajam. Saya rugi besar ini. Saya rugi besar, tapi kenapa ajaran agama tetap memerintahkan saya untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Loh, berarti dalam tafsiran agama saat itu ketika dia berbicara terkait untuk mengeluarkan zakat, saat itu memang tidak berbicara terkait dengan inflasi harga. Jadi terkadang kan dimainkan tengkulak untuk saat ini kan seperti itu. Nah ini menjadi persoalan besar. Jadi kira-kira ini kita perlu melakukan penafsiran ulang terhadap itu atau tidak? Karena memang tafsir yang dikembangkan saat itu kita menggunakan pola tradisional agraris. Jadi sistemnya masih model sistem barter lah, atau masih menggunakan apa dalam perdagangan semacam itu. Nah ini menjadi pertanyaan besar. Sementara dalam kehidupan saat ini perekonomian itu sudah sangat canggih, dia menggunakan teknologi, bahkan terkadang memang harga itu dimainkan oleh para tengkulak dan jatuh. Nah, ketika jatuh itu ternyata mereka harus mengeluarkan zakat, jadi dia itu 2 kali berturut-turut harus mengeluarkan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Nah, jadi harusnya bagaimana saya menyikapi Al-Quran itu? Oke, Al-Quran menjadi petunjuk, tapi bagaimana saya harus menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi? Nah ini. Nah, jadi saya langsung lanjut ke konsep budaya ya. Jadi kalau saya mengacu pada tulisannya Pak Hedi Sriahin Saputra yang kebetulan beliau jadi dosen saya dari UGM ya, dia itu pernah menjelaskan pada saya itu, jadi seseorang itu bisa menjadi unggul ya, atau memiliki kebudayaan unggul apabila dia memiliki pertama sistem pengetahuan yang kompleks, terus yang kedua dia memiliki sistem sosial yang sesuai dengan zamannya, dan yang ketiga memiliki sistem artefak yang menjadi wujud karya dari manusia pada zamannya itu sendiri. Nah, saat ini kita hidup dalam budaya modern
industrial, ya, maka sistem pengetahuan yang kita bangun itu harus berdasarkan paradigma yang berkembang di zaman modern industrial ini. Begitu juga dalam sistem sosial yang kita bangun juga harus berdasarkan paradigma modern industrial itu sendiri. Dalam sistem artefaknya pun harus disesuaikan dengan paradigma modern industrial itu sendiri. Jadi cara berpikir kita, paradigma kita itu harus berpikir ke dunia modern, tidak pada wilayah masa-masa lampau, yang dimana masa-masa lampau itu tradisional agraris, model-model semacam itu kan gitu. Sistem ya dalam sistem artefak, nah, dalam hal ini artefak adalah yang apa ya, sebuah karya, ya, sebuah karya, dimana salah satunya adalah karya tafsir. Karya tafsir juga harus memiliki karakter budaya ini, jadi budaya yang berdasarkan pada paradigma modern industrial ini. Nah, ini apabila ini syarat tiga syarat ini terpenuhi, maka menurut Pak Hedi saat itu disinilah umat itu bisa dianggap sebagai umat yang unggul. Nah ini, jadi untuk menjadikan khairah ummah dia harus menyesuaikan paradigma zamannya. Nah ini, jadi kita tidak hanya sebatas meyakini apa narasi dari Al-Quran, tapi bagaimana untuk mewujudkan itu kita harus menggunakan paradigma zamannya. Nah di sini itu yang hendak dilakukan. Jadi ketika kita membicarakan tafsir berparadigma modern industrial, kita harus terbuka dengan perkembangan modern sciences ini, ya, modern sciences. Jadi misalkan ketika kita menafsirkan kisah Yusuf, misalkan kisah Nabi Yusuf yang awalnya Nabi Yusuf itu dibuang, kemudian dia menjadi budak, bahkan kemudian dia merdeka menjadi pimpinan, kemudian dia mampu untuk mengatasi masalah krisis ekonomi saat itu yang diinginkan dalam Al-Quran itu kan bagaimana kemudian sebuah negara itu mampu menjalankan teknologi ketahanan pangan. Nah, jadi ketahanan pangan saat itu sudah sangat canggih itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf saat itu. Nah, dalam konteks Indonesia ini bagaimana? Indonesia saat ini ketahanan pangannya itu bagaimana? Apakah kita terus menurus pada persoalan agraria, di mana wilayahnya ini juga semakin tergerus karena pembangunan itu, ataukah kita memunculkan model-model pertanian model baru? Dan kebetulan pertanian model baru ini selalu diprakarsai bukan orang Islam. Nah ini menjadi pertanyaan. Jadi kita itu hanya sebagai penikmat saja, tidak sebagai pelaktor. Begitu juga kisah Daud misalkan. Itu kan kecanggihan dalam mengolah sumber daya alam. Nah itu kan bisa saja mengarah ke sana. Belum lagi misalkan khalaqal insana min alaq, tafsir itu kan selalu ketika ditafsirkan itu kan manusia itu dijadikan dari segumpal darah dan seterusnya. Nah, apakah pernah umat Islam itu sejak awal itu berpikir kenapa kemudian dari segumpal darah, apa yang kemudian terjadi? Ternyata itu diteliti oleh orang yang bukan Muslim, yang kemudian diteliti ada semacam zigot dan sekawan-kawannya itu. Jadi umat Islam hanya sebatas penikmat saja, dan ketika teori yang dikeluarkan oleh mereka yang bukan dari Muslim kemudian mereka menolak saja. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kita masih terjebak dalam paradigma tafsir klasik. Nah ini. Jadi kalau dalam bahasa Pak Amin Abdullah kita harus open minded kan begitu. Jadi harus harus terbuka dengan modern sciences. Nah itulah syarat yang bisa menjadikan kita sebagai khairah ummah atau umat yang unggul. Jadi kita harus menggunakan paradigma zamannya. Jadi tafsir kita harus mengarah ke sana. Jadi tidak kemudian mengkonsumsi atau menerima tafsir klasik itu sendiri. Bahkan kan nanti kalau kita dihadapkan pada tafsir ekologis, nanti kan biar Pak Fatah itu yang menjelaskan bagaimana konsep ekologi kekinian.
kan begitu. Itu harus dijelaskan gitu. Jadi tafsir harus mengarah ke paradigma saat ini. Jadi paradigma saat ini kita memang sudah mengarah pada paradigma modern industrial. Jadi umat-umatnya itu semuanya ya apa itu jenenge sudah mengarah ke orang-orang yang masuk ke sistem industri itu sendiri. Nah, itu. Lah, misalkan lagi apa ya saya ingin saya sampaikan tadi. Jadi memang Al-Quran visinya itu kan menjadikan sebagai rahmatan lil alamin, tetapi untuk menjadikan rahmatan lil alamin itulah Al-Quran harus berdialog dengan paradigma atau nalar dari masyarakat penggunanya, masyarakat Islam, Muslim. Nah, sebagai maslahah, jadi maslahah, maka di sini bagaimana untuk menjadikan manusia itu hidup mulia di dunianya dan juga akan menjadikan mulia di akhiratnya. Jadi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasan. Jadi fit dunya terlebih dahulu. Jadi selama ini kan ketika kita mengkaji Al-Quran itu kan hanya bagaimana nanti agar saya selamat untuk masuk surga kan begitu. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita hidup di dunia dengan layak. Nah itu. Jadi misalkan kemaslahatan ya, kalau dalam konsep kemaslahatan ini kan kemudian kalau dalam bahasa itu kan kalau dalam apa itu usul fikihnya itu kan maqasid ya, maqasid itu sebagai maqasid. Dalam maqasid itu kan setidaknya ada ad-daruriyatul khamas. Tidak untuk memungkinkan kemaslahatan pada manusia itu setidaknya manusia itu bebas dari 5 hal. Ya, jadi nafsunya jiwanya bebas, agamanya bebas, jadi terjaga maksud saya, bukan bebas ya, terjaga ya, terus hartanya terjaga. Tapi dalam konsep penjagaan ini kita harus juga mengadopsi teori-teori modern ya, teori-teori modern misalkan dalam menjaga agama itu tidak hanya sekedar apa ya, kita melakukan ibadah mahdoh sebagai misal as-sholatu imaduddin kan seperti itu. Jadi orang yang sholat itu menunjukkan bahwa agama itu tetap eksis. Tidak hanya sebatas melakukan ritual keagamaan semacam itu, tapi kita juga harus terbuka dengan ilmu-ilmu misalkan terkait dengan dialog antar agama. Misalkan kita tidak kalau dalam dialog antar agama itu kan kita harus terbuka dan juga kita tidak boleh apa ya jenenge menyinggung apa yang dianggap sakral oleh agama lain. Kalau kita sendiri menyinggung apa yang dianggap sakral oleh agama lain, maka tentu mereka akan balas, ya, mereka akan membalas kita. Jadi jangan sekali menyinggung bahwa di dalam patung itu ada iblis atau apa. Nah, itu bukan menggunakan paradigma modern industrial itu, karena saat ini kita apa ya, ketika menggunakan ilmu sains modern itu kita memang paling tidak untuk berinteraksi secara sosial itu kita harus tahu win-win solutionnya bagaimana. Win-win solutionnya misalkan saya tidak boleh menyinggung ajaran Anda, ya sudah saya tidak menyinggung ajaran Anda, kan begitu. Nah itu, jadi jangan sampai menyinggung itu. Belum lagi masalah hibdul aql. Hibdul aql selama ini kalau dalam paradigma agraris itu kan yang penting orang mabuk-mabukan, kan begitu. Tapi dalam konteks kekinian itu cuci otak itu sudah bagian dari tidak menjaga akal. Orang itu bisa dicuci otaknya sampai jadi teroris atau apa. Itu bagian dari tidak menjaga akalnya itu, kan begitu. Nah ini kita harus terbuka dengan hal-hal penafsiran semacam itu. Nah inilah kalau kita mampu untuk mengartikan prinsip-prinsip ajaran Al-Quran menggunakan ya paling tidak berdialog dengan modern sciences, insya Allah umat Islam ini akan menjadi umat yang unggul, khairah ummah. Nah, itu. Jadi kita tidak terlalu ribet. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan lebih lanjut untuk apa ya, dengan diskusi saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Dr. Ridza atas penjelasan dan paparan beliau. Mungkin
Bapak Ibu ataupun teman-teman yang masih kurang setuju atau ada pendapat lain, silahkan bisa disampaikan dalam forum ini. Setidaknya mungkin kita berpikir bagaimanakah ke depan seorang muslim harus menguasai teknologi. Kemudian bagaimana seorang muslim harus mempunyai produk-produk unggul yang bisa diekspor ke seluruh dunia, termasuk adalah Cina, bagaimana kita bisa mengalahkan negara Cina dalam perdagangan dan lain sebagainya. Itu mungkin dari Bapak Ibu ada pemikiran lain bisa disampaikan. Secara umum beliau sudah menyampaikan bagaimanakah seorang muslim harus menyikapi Al-Quran bukan hanya tekstual yang ada di zaman terdahulu, di zaman Rasul atau sahabatnya, tapi harus kita kontekstualkan di zaman sekarang, bagaimana kita berpikir ke depan, bagaimanakah kita menafsiri Al-Quran dari scientific dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menambahi? Silakan. Atau ada yang tidak setuju dengan pendapat beliau, bisa disampaikan, karena ini forum ilmiah, semua bisa berpendapat. Siapa? Oh, moderatornya mau bertanya, silakan. Pak moderator. Baik, Pak Fatah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatannya. Tema yang diangkat Pak Dr. Riza ini sangat-sangat up to date. Tafsir berparadigma modern industrial. Namun pertanyaan dari saya ini Pak, saya sangat mendasar sekali. Tadi apa yang disampaikan, maaf saya tidak download maka Pak Riza juga download tapi susah dibuka. Apa mungkin saya salah dulu ya. Jadi saya juga belum bisa baca screen. Namun sebatas pembacaan saya berdasarkan apa yang disampaikan Pak Riza itu belum membreakdown apa sih yang dimaksud dengan istilah modern industrial. Bagi saya ini istilah yang bisa dikatakan antara kita sering dengar dan kombinasi yang agak asing. Kata-kata modern saya rasa kita semua dengar, kata-kata industri atau industrial saya rasa kita semua dengar, tapi ketika dua istilah ini digabungkan menjadi modern industrial, nah ini kan menjadi hal yang harus dielaborasi lebih lanjut. Kemudian relasinya dengan tafsir, dia dijadikan sebagai tool, dia dijadikan sebagai alat paradigma, itu seperti apa? Karena lagi-lagi Pak Dr. Riza juga belum sampai memberikan elaborasi lebih lanjut. Sehingga bagi saya ini penting. Sehingga apa? Sehingga kita ya sebagai audiens memiliki pandangan yang atau frekuensi yang sesuai ya, dengan apa yang diharapkan Pak Riza. Itu yang pertama. Terus kemudian kerap kali kita sebagai umat Islam itu selalu diposisikan terbelakang dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, secara faktual memang seperti itu. Tapi bagi saya itu tidak bisa menjadi apa istilahnya, menjadi justifikasi atau apologi bahwa dalam kita memahami atau melihat nilai-nilai dalam Al-Quran itu konservatif karena tidak terbuka dengan sains modern misal atau apalah bahasanya. Saya rasa kok tidak demikian. Karena apa? Karena semua itu pasti ada timbangannya. Kita melihat apa yang kita kendarai hari ini, motor, mobil itu rata-rata adalah buatan Jepang, mayoritas Toyota, Honda, Suzuki, Nissan. Nah, rata-rata buatan Jepang. Ya. Secara tak langsung pasti kita berasumsi bahwa otomotif di Jepang itu sangat luar biasa. Wow lah kita melihat Jepang kan gitu. Tapi perlu diingat, menurut apa yang saya lihat dan saya baca,
Jepang dalam pengembangan teknologi yes luar biasa, tapi di sisi lain kehidupan sosial bisa dikatakan mereka semrawut. Anda bisa cross check ya, coba bisa di googling bahwa angka pernikahan di Jepang itu cukup minus. Orang menikah itu cukup minus karena apa? Living cost tinggi. Ya itu bagi saya juga persoalan tersendiri. Oke, mereka teknologi maju, tapi dalam kehidupan sosial mereka juga menurut saya berantakan. Ya. Jadi bahkan kalau Anda bisa, Anda mungkin pernah baca, bisa di googling saja karena saya juga pernah baca bagaimana manusia di Jepang, salah satu masyarakat di Jepang itu memutuskan menikah dengan robotnya. Ya. Alasannya apa? Mohon maaf. Ya lagi-lagi living cost yang tinggi, wanita yang di sana tuntutannya tinggi dan seterusnya. Dia memutuskan untuk membuat robot untuk melayani kebutuhannya dan sekaligus melayani kebutuhan biologisnya. Nah, ini kan dalam konteks nilai-nilai agama dan konteks sosial di kita khususnya ya masyarakat timur itu kan bahasa saya semrawut gitu loh. Jadi lagi-lagi ada plus dan minus. Teknologi itu bukan segalanya ya. Penting tapi juga bukan berarti final ya, yang harus menjadi tolak ukur utama. Bagi saya seperti itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan justru kita kebalik, kita diperbudak oleh teknologi kan gitu ya. Karena ketergantungan kita terhadap teknologi justru kebalik, manusia ini diperbudak oleh teknologi. Kalau Anda penggemar film, saya rasa film-film futuristik itu kan cukup banyak itu. Bagaimana saya lupa lah nama-nama jenis, saya juga cukup senang melihat apa namanya film-film futuristik itu. Bagaimana skenario masa depan itu bahwa tentara itu adalah robot dikendalikan oleh semacam intelligence artificial, intelijensi buatan. Ya, jadi TNI, polisi itu sudah nggak butuh karena semua serba digital menggunakan robot. Ada kejahatan, robot datang diterabas kan gitu. Semua serba canggih, semua ada CCTV. Ketertiban teratur. Tapi ada problem karena apa? Robot itu bukan manusia. Dia tidak punya naluri. Dia tidak punya insting dan seterusnya. Ya, ketika ada problem di sana, justru menjadi kekacauan. Robot yang awalnya dia menjadi ini dalam film ya, menjadi apa istilahnya? Pengatur ketertiban. Justru berbalik arah pada suatu saat dia menjadi problem maker. Nah, itu contoh kecil bagaimana teknologi is not everything gitu loh. Itu menurut saya. Transformer. Itu Pak Riza. Di sisi lain saya akui paradigma yang ditawarkan Pak Riza ini menarik ya. Tapi di sisi lain ya tadi ya problem ke depan terkait teknologi. Terakhir, mohon maaf. Saya juga akui bagaimana Cina ya salah satu negara yang bagi saya progres ekonominya luar biasa. Ya. Kadang ada guyonan kan, mohon maaf. Kita itu kalau mau Ramadan sama Idul Fitri, geger masalah hisab dan ru'yah kan gitu. Di Cina itu sudah merekayasa bagaimana membuat matahari buatan, bayangkan kan gitu. Matahari buatan sudah disiapkan skenario oleh orang-orang Cina. Matahari buatan kan luar biasa. Amerika sudah menyiapkan membuat skenario bagaimana Mars menjadi destinasi manusia karena mereka berasumsi peradaban manusia ini akan hancur dengan berbagai indikatornya ya, kerusakan lingkungan dan seterusnya. Jadi di antara sekian planet yang memungkinkan ditinggali manusia itu memang dalam pandangan itu luar biasa. Potretnya ya, pengembangan teknologi dari dunia barat kan gitu ya, atau Cina dan Jepang untuk konteks Asia. Tapi di sini tadi ada problem lain gitu loh. Yang tadi yang saya sampaikan bagaimana nilai-nilai manusia dan seterusnya. Ya. Sehingga konsep Pak Riza ini ya dalam menghadapi tantangan modernitas konkretnya seperti apa sih Pak ketika direlasikan dengan ayat-ayat sesuai judul yaitu tafsir paradigma modern industrial. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Pak Fathah yang begitu panjang lebar mengisahkan tentang berbagai negara maju, kemudian kondisikan dalam konteks terkini. Jadi inti dari Pak Fathah tadi yang disampaikan
Bukan berarti seorang yang negara teknologinya itu maju dalam konsep sosialnya juga maju, tapi ternyata berbanding terbalik dari konsep sosial yang ada di negara-negara tersebut. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Dr. Iqza. Dibuka Pak, Pak, dibuka Pak, suaranya tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan respon yang sungguh luar biasa ya. Jadi ketika saya berbicara terkait dengan tafsir, ya itu harusnya dalam perkembangan tafsir itu harus tidak disikapi secara dogmatis, dalam arti tafsir itu tidak mau berkembang, tapi tafsir itu harus disesuaikan dengan paradigma zaman. Ini yang kemudian tadi dijadikan sebagai acuan bahwa tafsir bisa dianggap sebagai tafsir yang kontekstual itu apabila dia menyesuaikan dengan paradigma zamannya. Nah, saat ini yang berkembang itu adalah paradigma modern, di mana masyarakat modern ini tertumpu pada wilayah-wilayah industri. Industri ini yang berkembang. Jadi memang sejak pecahnya revolusi industri, ini semuanya masyarakat di dunia itu mengarah kepada industri semuanya. Nah, sementara ketika kita mengkaji tafsir, kalau kita masih menelan tafsir-tafsir klasik, itu tidak sesuai dengan paradigma masanya. Contoh saja misalkan begini. Dalam Al-Quran itu ada banyak menjelaskan terkait dengan gambaran surga. Bagi umat Islam itu kan dia meyakini bahwa surga itu akan diperoleh besok ketika di hari akhir. Sementara orang-orang non-Muslim dia justru ingin menciptakan surganya itu di dunia. Jadi gambaran surga itu kan digambarkan, jadi dia nanti dilayani. Bahkan ketika ada apa yang dibutuhkan langsung terpenuhi. Nah, mereka sudah menciptakan alat-alat semacam itu. Contoh saja, ketika saya pergi ke hotel, saya mau butuh kopi cappuccino, kopi apapun, tinggal pencet langsung muncul. Apa yang jadi semuanya serba dilayani kehidupan surga itu. Nah, jadi sampai urusan seksualitas yang digambarkan sebagai bidadari, mungkin bagi orang Jepang itu urusan seksualitas di sana itu. Coba urusan seksualitas itu diarahkan ke dunia, dia mungkin dia akan merasa nyaman seksualitas dengan sesuatu yang sifatnya apa istilahnya non personal, bukan orang. Karena ketika dia harus berhadapan dengan orang, pasti akan mengalami problem. Karena gambaran surga itu kan enak tanpa problem, tanpa masalah. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi dia ingin menciptakan surga itu di dunia, tidak di sana. Bahkan ketika tadi Pak Fatah menyebut